Bu. Kemarin sudah WhatsApp janjian ya Bu ya. Kemarin, Bu. Ini yang melakukan KIE tentang menjadi orang tua ya Bu ya. Ya, Bu. Nah sebelumnya perkenalkan ya Bu, saya bidan fatwa yang bertugas pada pagi hari ini. Nah sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu tentang tujuan dan prosedur akan dilaksanakan KIE ini ya Bu ya. Ya, Bu. Nah tujuannya di sini untuk agar Bapak dan Ibu, ini Bapaknya ikutan ya Bu ya? Bu, ini Oh iya. Iya, tujuannya agar Bapak dan Ibu itu lebih siap untuk menjadi orang tua dan ada gambarannya gimana menjadi orang tua baik yang benar ya Bu ya. Ya, Bu. Nah, untuk prosedurnya di sini Bapak dan Ibu cukup duduk, rileks saja ya Bu ya, santai. Nanti jika ada pertanyaan atau ingin hal yang tidak jelas dari penjelasan saya bisa langsung ditanyakan ya Bu ya. Ya, Bu. Bagaimana Bapak, mengerti? Oh iya, sudah paham ya Pak ya. Nah, sebelumnya bagaimana Ibu dan Bapak, apakah bersedia akan dilakukan KIE? Sedia, Bu. Oh iya, baik. Kalau bersedia, saya tutup tirainya terlebih dahulu ya Bu ya. Ya, saya cuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Baik. Nah, di sini untuk melengkapi data ya Bu ya, saya akan bertanya Ibu terlebih dahulu. Untuk nama lengkapnya ya Bu? Ibu M ya Bu ya. Usianya sekarang berapa Bu? 21 tahun. 21 tahun. Agamanya Islam. Islam ya Bu ya. Untuk sukunya Jawa. Jawa ya Bu ya. Bangsanya Indonesia dia. Ya. Golongan darahnya Bu? B. Oh, golongan darahnya B. Pendidikan terakhirnya D3. D3. Oke. Pekerjaan sekarang ibu rumah tangga? Iya, ibu rumah tangga. Status pernikahan sudah menikah ya Bu ya? Sudah, Bu. Menikah. Oh, iya. Alamatnya Pujara Iu ya Bu ya? Bu. Oke, untuk untuk teleponnya sama ya Bu ya dengan Sama WhatsApp-nya ya? ya. Oke. Untuk nama suaminya Bu? Bapak S. Bapak S, iya. Umurnya? Umurnya 22 tahun. Oh iya betul, saya tadi udah ngintip Iya. KTP-nya ya Bu ya. Untuk agamanya Bu? Islam. Islam. Jawa. Sukunya Jawa juga ya. Indonesia. Iya. Golongan darahnya? A. Golongan darahnya A. Oke. Pendidikan terakhir Bapaknya? Pendidikannya S1. S1 ya Bu ya. Pekerjaannya sebagai guru ya Bu ya. Oke, status pernikahan, alamatnya sama nggih? Y. Iya, teleponnya juga sama ya Bu ya. Oh iya. Nah, sebelumnya Bapak dan Ibu ini sudah tahu belum sih pentingnya mengenai persiapan menjadi orang tua? Belum tahu, Bu. Belum tahu ya Bu ya. Makanya datang ke sini ya Bu ya. Nah, dari apa yang Ibu jelaskan tadi, jadi KIE persiapan menjadi orang tua itu sangat penting ya Bu ya. Di mana orang tua itu diharapkan memiliki kesiapan menjadi orang tua dan memahami tujuan pengasuhan yang baik dan benar agar membantu anak-anaknya itu menjalani masa tumbuh kembangnya itu yang baik ya Bu ya. Nah, selanjutnya di antaranya persiapan menjadi orang tua itu ada beberapa hal Bu. Nah, yang pertama itu perencanaan keluarga, kemudian persiapan kehamilan, persiapan finansial, terus ada persiapan laktasi. Untuk lebih jelasnya nanti saya jelaskan satu-satu ya Bu ya. Oke. Nah, selanjutnya Bu, di sini saya jelaskan yang pertama ya, mengenai persiapan keluarga meliputi perencanaan usia pernikahan itu mulai dari 20 tahun sampai 30 tahun. Nah, ini Bapak dan Ibunya kan sudah ya Bu ya, 21 sama 22 tahun sudah masuk ya Bu ya. Betul. Nah, selanjutnya untuk kelompok sosial dan keluarga, bagaimana feedback Ibu dengan mertua, kemudian dengan tetangga sebelah. Nah, seperti itu ya Bu ya. Terus kemudian untuk mengatur jarak kelahiran anak pertama dan kedua Ibu itu harus dipikirkan dengan Bapak seperti itu ya Bu ya. Kemudian mengasuh anaknya, pola parentingnya bagaimana kemudiannya gitu kan. Nah, anak itu harus ada ASI, asuh dan asah ya Bu ya. Nah, kemudian saya jelaskan untuk persiapan kehamilan. Sebelumnya dari sini apakah sudah jelas Ibu? Jelas, Bu. Jelas ya Bu ya? Iya. Nah, baik, untuk persiapan kehamilannya yang pertama itu ada persiapan fisik ya Bu ya. Nah, jadi kalau Ibu nanti sudah hamil, nanti akan dilakukan pemeriksaan fisik. Ibu datang ke tenaga kesehatan, nanti diperiksa mengenai tanda-tanda vital, kemudian status gizinya, kemudian ada darah rutin, urin rutin, begitu ya Bu ya. Nanti juga ada pemeriksaan penunjang lainnya. Nah, selanjutnya juga ada pemeriksaan gizi Bu, persiapan gizi. Pertama, dari sistem makannya Bu ya. Ibu harus makan gizi yang seimbang, kemudian minum tablet tambah darah, kemudian asam folatnya ya Bu ya. Nah, dikurangin minum-minuman kafein ya Bu ya, seperti kopi, teh, seperti itu ya Bu ya.
Nah, selanjutnya untuk imunisasi tetanus, Bu. Ya. Nah, itu harus lengkap ya, Bu ya. Harus 5 kali. Itu lengkap baik calon ibu atau sudah menjadi ibu hamil seperti itu. Nah, untuk kesehatan organ reproduksinya sekarang bagaimana, Bu? Ganti celana dalamnya sehari berapa kali? Sehari bisa 3 kali. Oh, 3 kali ya, bagus sudahan ya, Bu ya. Kalau merasa sudah risih gitu ya, Bu ya, kan biasanya keputihan seperti itu. Nah, itu diganti ya, Bu ya. Nah, cara membersihkan juga ya, Bu ya. Bagusnya itu dari depan ke belakang ya, Bu, agar bakterinya tidak masuk ke dalam vagina kita gitu ya, Bu ya. Nah, itu Bapak juga ya, Pak ya. Didengarkan nih, Pak. Ya, untuk selanjutnya untuk menjadi persiapan menjadi orang tua itu ada kesehatan mental, Bu. Jadi saat nanti kita hamil, ibu hamil, kesehatan mental itu perlu dijaga agar nanti kehamilan tidak terganggu ya, Bu ya. Jadi bahagia, nanti kehamilannya juga lancar seperti itu ya, Bu ya. Nah, kemudian untuk persiapan finansialnya nih, Bu. Nah, Bapak dan Ibu bisa diskusikan bersama ya, Bu ya, di rumah mengenai nanti ada kehamilan, pasti ada yang pengen ini itu, terus kemudian nanti persalinan pasti mengeluarkan biaya. Nah, untuk biaya kebutuhan yang tidak terduga juga, Bu, pasti itu harus ada. Iya, harus siap ya, Bu ya. Nah, selanjutnya untuk persiapan laktasi, Bu. Nah, laktasi ini itu semaksimal mungkin ibu harus memberikan ASI yang baik buat adiknya ya, Bu ya. Caranya untuk menjaga asupan gizinya ya, Bu ya. Nah, kemudian mempelajari teknik menyusui. Nah, pelajari teknik menyusui ini ibu bisa datang langsung ke tenaga kesehatan atau ibu bisa browsing-browsing. Sekarang kan zaman gadget ya, Bu ya. Iya, udah canggih ya kan. Nah, ibu atau kurang paham, ibu datang ke sini nanti saya ajarin kalau sudah waktunya cara teknik menyusui atau udah hamil ini ya, Bu ya. Nah, gitu. Nah, untuk kebersihan payudara juga, Bu, ibu bisa bersihin menggunakan kapas, itu pakai air dibersihin ya, Bu ya, bagian daerah payudaranya. Kemudian ibu juga harus motivasi diri sendiri nih, Bu, harus melakukan harus melakukan ASI eksklusif maksimal 2 tahun ya, Bu ya. Jadi harus nih, aku jadi ibu nih harus berikan 2 tahun untuk anakku gitu ya kan. Nah, sekalian saja nih, Bu, nanti kan kalau udah punya anak pertama, nanti ibu bakalan lanjut ke anak kedua kan, Bu. Nah, anak kedua biasanya kan kalau mau punya adik nih, si kakaknya kan cemburuan nih, namanya itu sibling ya, Bu ya. Nah, jadi untuk mencegah tidak terjadinya sibling itu, nanti ibu ajarkan kakaknya itu memahami, oh ini tuh ada adik, nanti diberikan komunikasi yang baik supaya menyayangi si adiknya akan datang di dunia ini gitu loh, Bu. Biar dia nggak merasa kok aku diacuhkan sih gitu. Kan biasanya kayak gitu ya, Bu, lihat-lihat. Oh, bener. Nah, kemudian baik, sebelumnya saya evaluasi terlebih dahulu ya, Bu ya. Nah, dengan cara bertanya dengan ibu bapak nih, ibu bapak tadi kan sudah saya jelaskan mengenai KIE persiapan menjadi orang tua. Nah, apa saja sih, Bu? Sebutkan 2 saja tentang persiapan menjadi orang tua. Ayo, Bu, diingat-ingat, Bu, apa tadi? Yang pertama, perencanaan keuangan. Benar ya, finansial, betul. Terus ada keluarga, terus persiapan laktasi. betul banget. Ada 3 dan 4 kehamilan ya, Bu ya. Nah, jadi saya rasa ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, Bu? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas ya, Bu ya. Baik, kalau sudah jelas, saya kira sudah jelas dan sudah bisa dipahami. Baik, nanti kalau semuanya ada hal yang ingin ditanyakan boleh via WhatsApp ya, Bu ya. Seperti kemarin kan sudah tanya-tanya ya, Bu ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya, Bu ya. Terima kasih atas kunjungannya ya, Bu ya. Selamat sore ya, Bu.